Bab 3386. Ajak adikmu. Quincy membawa Mileye ke dalam menara Babel dan begitu berada di dalamnya, Mileye terkejut. Karena di dalam menara Babel ini, semuanya adalah benda-benda yang tidak dapat dimengerti olehnya. Quincy melihat sekeliling, lalu berkata, di dalam ini ada 10 miliar jenis mesin, bisa dikatakan sebagai puncak peradaban teknologi alam semesta Guanxuan kita saat ini, dan data untuk pintu gerbang menuju alam asli sudah ditransmisikan ke sini. Saat ini, semua mesin ini sedang dengan gila-gilaan mempelajari data tersebut. Mileye segera bertanya, bagaimana hasil penelitiannya? Quincy mengangkat jari dan pada saat itu, Luffy muncul di depan keduanya. Dia memberi salam kecil dan berkata, saat ini kami sudah menganalisis sebanyak 70%, tetapi bagian belakangnya semakin sulit. Mileye mengerutkan kening, semakin sulit. Luffy mengangguk, ya. Mileye bertanya, ceritakanlah. Luffy agak ragu. Mileye tidak mengerti, apa masalahnya. Quincy tersenyum, dia khawatir kamu tidak akan mengerti. Wajah Mileye langsung memerah. Quincy tertawa, jangan marah, banyak orang tidak akan mengerti data penelitian mereka ini jika dijelaskan. Mileye berkata, jadi beri aku penjelasan yang bisa aku mengerti. Quincy berkata, tersisa 30%, melibatkan aturan hukum yang disebut oleh roh alam semesta sebagai aturan hukum dimensi terbalik. Mileye mengerutkan kening, aturan hukum dimensi terbalik. Quincy mengangguk ringan, ya, hukum dimensi terbalik ini sudah melampaui pemahaman mesin-mesin kita, oleh karena itu, semakin ke belakang semakin sulit. Mendengar itu, wajah Mileye menjadi serius. Quincy tertawa, jangan terburu-buru, ambil waktu. Karena menghadapi tantangan ini, tim penelitian kita mendapatkan proyek penelitian baru. Mileye mengangguk sedikit, meskipun semakin sulit, kita harus melanjutkannya. Quincy mengangguk, memang harus dilanjutkan, jika bisa menguasai hukum dimensi terbalik, aku akan dapat mengembangkan senjata yang lebih mengerikan. Mendengar itu, ekspresi Mileye tiba-tiba kaku. Senjata yang lebih mengerikan. Hanya dengan membayangkan bom-bom aneh milik Quincy, ia tiba-tiba merasa kulit kepalanya merinding. Pada saat itu, Quincy berkata, mari, saya akan membawa kamu melihat beberapa baju besi yang kami buat. Saat berkata demikian, mereka berdua tiba-tiba menghilang dari tempat, dan kemudian muncul kembali di dalam menara kecil. Quincy membawa Mileye ke sebuah ruang pameran besar. Begitu memasuki ruangan itu, yang terlihat adalah sejumlah besar baju besi yang padat. Setidaknya ada ratusan ribu. Quincy tertawa, secara total ada 2 juta set armor Guanxuan. 2 juta set. Mileye melihat dengan serius, apakah ini adalah armor ilahi terbaik di alam semesta Guanxuan saat ini? Quincy mengangguk. Dia membuka telapak tangannya dan 1 set armor Guanxuan muncul di tangannya. Dia menyodorkan armor Guanxuan itu ke depan Mileye, coba rasakan. Mileye menerima armor Guanxuan itu, dia melihat sebentar, set armor Guanxuan ini berwarna emas tua, seluruhnya terbuat dari bahan khusus yang tidak diketahui, permukaannya halus seperti kaca dan terasa dingin saat disentuh. Di atasnya, ada beberapa simbol misterius yang aneh. Quincy tersenyum, setiap set armor Guanxuan, terbuat dari bahan terbaik di alam semesta ini dan di dalam setiap baju zirah, terdapat ratusan ribu teknik formasi. Teknik formasi ini dapat memberikan dukungan, tidak hanya melindungi pemakainya dengan baik, tetapi juga meningkatkan kekuatan mereka. Coba saja. Mileye mengangguk. Membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Quincy langsung memandangnya dengan serius, jangan pakai pedang biru gaib. Di alam semesta ini,
saat ini hanya ada 3 pedang yang bisa menyaingi pedang biru gaib. Pedang ini bisa dianggap sebagai yang paling tak terkalahkan di bawah 3 pedang itu. Mileye tersenyum, kemudian melambai lengan bajunya dan pedang dunia muncul, langsung menghantam armor Guanxuan. Dengan suara keras, armor Guanxuan itu langsung tergores oleh goresan pedang, tetapi segera, goresan pedang itu perlahan-lahan menghilang. Melihat pemandangan ini, Mileye tiba-tiba terdiam. Quincy tersenyum, armor Guanxuan memiliki fungsi terpenting, yaitu kemampuan pemulihan diri. Kami telah menguji satu set armor Guanxuan, asalkan tidak sepenuhnya dihancurkan dalam 1 kali serangan, ia dapat pulih sendiri lebih dari 100 kali. Lebih dari 100 kali. Mileye terlihat serius, tidak dapat tidak mengakui bahwa ini sungguh luar biasa. Quincy melanjutkan, penguasa keluarga bangsawan dari alam ilusi sejati sekarang mencapai puluhan ribu. Mereka sedang berlatih di dalam menara kecil dan kekuatan mereka telah meningkat secara signifikan. Dia berhenti sejenak, kemudian berkata, aku pikir kita bisa membangun beberapa area latihan khusus. Mileye menatap Quincy, area latihan khusus. Quincy mengangguk, beberapa metode latihan yang ada saat ini terlalu ketinggalan zaman, sangat mempengaruhi peningkatan kekuatan keseluruhan alam semesta Guanxuan kita. Oleh karena itu, aku ingin menciptakan beberapa metode latihan khusus untuk digunakan oleh generasi mendatang. Mileye mengangguk, lakukanlah. Aku percaya padamu. Quincy agak tidak puas, bukankah kamu adalah penguasa alam semesta Guanxuan? Mengapa melakukan segala sesuatu dengan cara yang sembrono? Mileye tersenyum, tidak ada pilihan, semua uangku dipegang olehmu kan? Quincy berkedip, baiklah, aku yang mengurus semuanya. Mileye tertawa terbahak-bahak. Quincy tiba-tiba berkata, ada satu hal lagi, kita harus memiliki strategi untuk menghadapinya. Mileye bertanya, apa yang terjadi? Quincy berbicara dengan suara berat, beberapa tindakan kita saat ini, jika tidak ada kejadian khusus, akan secara signifikan meningkatkan peradaban seni bela diri di seluruh alam semesta Guanxuan kita. Dengan kata lain, dalam beberapa tahun ke depan, wilayah kita ini mungkin akan memasuki periode perkembangan yang cepat. Namun, jika jumlah master semakin meningkat, kemungkinan besar alam semesta ini tidak akan mampu menahan beban. Pada saat itu, konflik antara kita dan roh alam semesta mungkin akan menjadi tak terhindarkan, dan bukan hanya itu, alam semesta ini juga akan. Mileye tetap diam. Dia mengerti maksud Quincy. Suatu hari, alam semesta ini akan mengalami kepunahan. Quincy menggelengkan kepala, ini adalah masalah tanpa solusi. Tapi, tidak ada jalan lain, kita hanya bisa mengatakan bahwa pandangan kita berbeda. Mileye mengangguk ringan, di alam semesta yang begitu luas ini, jika kita tidak membiarkan orang-orang dari alam semesta Guanxuan berlatih, masa depan yang menunggu mereka masih akan berakhir dalam kehancuran dan itu akan menjadi kehancuran tanpa kekuatan untuk melawan. Quincy mengangguk, betul. Dia kemudian menggelengkan kepala sambil tersenyum, memikirkan semua ini sekarang, memang agak tidak perlu. Mari kita ambil langkah demi langkah. Mileye mengangguk, hendak berkomentar, tetapi pada saat itu, ia mengerutkan kening dan kemudian menghilang bersama Quincy. Di luar, roh alam semesta berdiri di hadapannya. Melihat roh alam semesta, Mileye merasa sedikit heran, apa yang kamu lakukan di sini? Roh alam semesta melihat Mileye, lalu berkata, tentu saja ada urusan. Mileye menjawab dengan tenang, apa urusannya? Roh alam semesta tersenyum, ada sebuah pertemuan, maukah kamu ikut denganku? Pertemuan? Mileye bingung, pertemuan apa?
Roh alam semesta berkata dengan serius, pertemuan Dewa Pembantaian, beberapa roh alam semesta akan ikut serta. Mileye menggelengkan kepala, aku bukan roh alam semesta. Roh alam semesta menatap Mileye, tidakkah kamu ingin melihat dunia? Mileye bertanya, apakah dengan mengikuti pertemuan, aku bisa meninggalkan dunia ini? Roh alam semesta menggeleng, tidak bisa. Tempat itu adalah hasil kreasi bersama kita, disebut wilayah dewa, tempat kita berkumpul untuk membahas hal-hal. Mileye menatap roh alam semesta, apa yang ingin kamu minta padaku? Roh alam semesta terdiam. Mileye mengerutkan kening, apakah kamu mencoba mempermainkanku? Roh alam semesta melihat Mileye, sialan, mengapa kewaspadaanmu begitu tinggi? Mileye masih ingin berkata sesuatu, tiba-tiba roh alam semesta berkata, ada manfaatnya. Mileye menggeleng, kecuali kamu berkata jujur, aku tidak akan pergi denganmu. Roh alam semesta berkata dengan suara rendah, meskipun disebut pertemuan, sebenarnya ini hanya acara untuk berbangga-bangga, aku membawamu pergi untuk membuatmu terlihat keren. Jika memungkinkan, bisa juga mengajak adik perempuanmu. Mileye bersambung.